Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtiatun Nur Amboy. Di sini saya akan memaparkan materi tentang laboratorium penunjang industri kimia demi memenuhi tugas mata kuliah proses industri kimia yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Kostiawan Sukamto, SPD MT. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada definisi laboratorium, yang kedua ada beberapa hal dalam laboratorium, yang ketiga ada ruang tempat menyimpan alat dan bahan, yang keempat ada bengkel dan ruang teknis laboratorium kimia, yang kelima ada area kerja di laboratorium kimia, yang keenam ada cara membersihkan peralatan laboratorium, yang ketujuh ada aturan kerja di laboratorium, yang kedelapan ada persiapan kerja di laboratorium, dan yang terakhir ada sarana pendukung. Definisi laboratorium. Laboratorium adalah suatu tempat untuk melakukan percobaan kimia. Pada waktu membuat rancang bentuk desain laboratorium, aspek keselamatan atau keamanan orang-orang yang akan bekerja di dalam laboratorium tersebut sangat perlu diperhatikan. Beberapa hal di dalam laboratorium. Yang pertama ada letak meja demonstrasi harus berjarak tidak kurang dari 2 meter dari meja demonstrasi lain. Yang kedua, lantai laboratorium kimia tidak boleh licin, harus mudah dibersihkan dan tahan terhadap tumpahan bahan-bahan kimia. Yang ketiga, jendela dapat dibuka dan ditutup. Yang keempat, setiap ruangan laboratorium kimia harus dilengkapi 2 pintu yang ukurannya cukup besar. Berikutnya, saluran listrik, gas, dan air di dalam laboratorium harus memiliki saklar atau keran pusat yang mudah dicapai orang bekerja di laboratorium. Yang ketujuh, setiap ruangan laboratorium harus sekurang-kurangnya menyiapkan 1 kotak P3K. Cara menyimpan alat dan bahan. Yang pertama, semua alat dan bahan harus disimpan di ruangan yang khusus menggunakan lemari atau rak penyimpan. Kemudian, alat dan bahan kimia sebaiknya ditempatkan di dalam ruangan yang terpisah. Dan yang terakhir, di setiap ruang penyimpanan harus memiliki ventilasi yang baik agar ruangan tidak lembab. Kemudian ada bengkel dan ruang teknis laboratorium kimia. Laboratorium kimia sangat memerlukan ruang bengkel yang kecil karena banyaknya perbaikan alat-alat yang masih bisa dilakukan oleh teknis laboratorium. Yang contohnya terdapat perkakas perbengkelan. Contohnya yaitu gergaji besi, gergaji kayu, bor tangan, bor listrik, dan berbagai jenis tang, kikir, solder listrik, catok, dan lain-lain. Berikutnya, area kerja di laboratorium kimia terbagi 2. Yang pertama yaitu membersihkan area kerja. Yang kedua yaitu membersihkan peralatan laboratorium. Berikutnya, cara membersihkan peralatan laboratorium. Yang pertama yaitu cara membersihkan timbangan. Timbangan harus dicek setiap kali selesai digunakan, dan membersihkannya itu menggunakan sikat kain yang halus seperti tisu. Biasanya ada kontaminasi lebih kuat atau adanya deposit kapur dapat dihilangkan dengan pembersih yang khusus atau cocok, misalnya seperti asam asetat encer. Kemudian cara membersihkan termometer yaitu harus dibersihkan dengan solvent atau pelarut. Setelah itu dibersihkan dengan air yang bebas mineral atau aquades setelah habis digunakan. Berikut aturan kerja di laboratorium. Yang pertama, persiapkan hal yang perlu sebelum masuk di laboratorium seperti buku, cara percobaan, jenis bahan, jenis peralatan, dan cara membuang limbah. Kemudian dilarang makan, minum, dan merokok di saat berada di laboratorium. Kemudian jagalah kebersihan meja praktikum. Apabila meja praktikum basah, segera keringkan dengan lap basah. Yang terakhir, harus ada pencatatan data hasil percobaan
secara lengkap. Persiapan kerja di laboratorium. Yang pertama, gunakan peralatan kerja seperti kacamata untuk melindungi mata, jas laboratorium untuk melindungi pakaian, dan menggunakan sepatu tertutup untuk melindungi kaki. Dilarang memakai perhiasan yang mudah rusak terkena bahan kimia. Kemudian, wanita atau pria yang berambut panjang, rambutnya harus diikat. Kemudian, biasakanlah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama setelah melakukan praktikum. Jika kulit terkena bahan kimia, janganlah digaruk agar tidak menyebar. Macam-macam sarana pendukung laboratorium kimia. Yang pertama ada hujan atau shower. Pancuran hujan atau shower digunakan untuk membilas orang yang badan atau pakaiannya terkena cipratan atau tumpahan bahan kimia, lebih-lebih jika bahan kimia itu bersifat korosif. Yang kedua ada ventilasi. Ciri khas laboratorium kimia ialah adanya bau beraneka ragam, mulai dari bau yang mungkin menyenangkan sampai ke bau yang menyengat hidung dan bau yang tidak menyenangkan atau busuk. Kemudian ada wadah limbah atau wadah sampah. Laboratorium kimia sangat memerlukan tempat mewadahi limbah atau sampah, terutama sampah yang dapat membahayakan kesehatan atau lingkungan. Kemudian adanya penerangan. Di ruang laboratorium sangat memerlukan intensitas penerangan yang lebih besar. Kemudian ada penerimaan alat-alat baru. Alat-alat yang baru diterima perlu diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi dan jumlah pesanan atau dengan daftar spesifikasi dan jumlah yang menyertai alat-alat tersebut. Kemudian, pada pemeliharaan umum alat-alat bermaksud agar mencegah terjadinya kerusakan. Dan yang terakhir ada kalibrasi peralatan alat laboratorium. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.